semuanya sehat ya. Kemudian siapa yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk, alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini membawa berkah bagi kita dan bisa kita pahami dan kita bisa amalkan. Baiklah anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang sebagai wujud kecintaan kita kepada negara kita, tanah air kita, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Iya, masalah pernikahan ya. Masih ingat hukum nikah? Masih. Yang pertama hukum nikah apa? Wajib. Yang kedua? Sunnah. Yang ketiga? Buah. Yang keempat? Makruh. Yang terakhir? Haram. Alhamdulillah, ternyata masih ingat. Mudah-mudahan seterusnya diingat dan bisa dipraktekkan ya. Ya. Baiklah, untuk hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita kembali masalah pernikahan, tetapi masalah yang berbeda ya, masih pernikahan tetapi subbagian yang berbeda. Nah, untuk KD atau kompetensi dasar hari ini masih sama, yaitu ini adalah memahami muhrim dan perwalian, kemudian mengetahui hak dan kewajiban suami istri, kemudian mengetahui hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan, kemudian yang terakhir adalah menjelaskan masa iddah. Itulah yang kita akan pelajari hari ini. Sekarang kita menonton video dulu ya, dan silahkan diamati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah, uzawwijuka bima amarallahu bi imsakin aw tasrihil lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Holil yang terhormat, Wali Hakim Kecamatan Cileunyi, saya minta kepada Bapak untuk menikahkan saya kepada Muhammad Zalza Kaisaria dengan mas kawin uang.
silahkan dikerjakan tugasnya. Ya. Nanti yang mau bertanya boleh. Silakan pilih yang mau bertanya. Sampai poin berapa? Gimana, sudah bisa dipahami semua? Gimana, susah soalnya? Tidak dapat ya. Kalau ini boleh buka HP-nya untuk cari-cari informasi tentang seputar pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, sudah selesai tugas kelompoknya? Ya, kalau sudah selesai berarti waktunya untuk presentasi hasil diskusi. Baiklah, karena sudah selesai semua, kita persilakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, silakan. Perwakilannya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang diskusi kami, yaitu rukun nikah. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali, yang keempat ada 2 orang saksi, dan yang kelima ada 3 atau 3 tamu. Sekian itu dari diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. 2. Pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kewajiban, hak dan kewajiban bersama suami dan istri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, berbuat baik terhadap mertua, ipar, kerabat, dan lainnya, baik dari suami atau istri. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Yang keempat, saling membantu antara keduanya. Yang kelima, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Ya, sampai Ya, bagus sekali sudah paham tentang hal kewajiban suami istri ya. Kemudian kita lanjut ke warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama,
menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan mempertanggungjawab atas kesejahteraan keluarganya. Yang kedua, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Yang ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. Yang keempat, masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Yang kelima, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas lebih dipahami lagi, maka saya akan menambahkan sedikit, mengulang sedikit tentang hasil diskusi dari kelompok tadi ya. Yang pertama masalah syarat pernikahan ya. Syarat pernikahan itu terbagi dua, ada syarat sah dan ada syarat kesempurnaan ya. Yang pertama syarat sah ada dua, yaitu seagama. Kemudian yang kedua adalah saling ridha. Kemudian syarat kesempurnaan ada dua, yang pertama adalah wali, kemudian kuku atau setara ya. Jadi harus balik kalau anak-anak belum bisa nikah. Ya, kalau sudah balik baru bisa ya. Kemudian kita lanjut rukun pernikahan ya tadi. Yang pertama rukun pernikahan adalah harus ada calon pengantin, apakah itu laki-laki atau perempuan ya. Jadi harus ada calon pengantinnya dulu. Kemudian yang kedua harus ada walinya. Walinya ini boleh dari ayahnya, kalau ayahnya masih hidup maka ayah yang harus menjadi wali. Kemudian kalau tidak ada ayahnya bisa menjadi kakaknya. Kalau ada kakaknya yang laki-laki, menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Jadi bagaimanapun ketika keluar rumah istri jabatannya lebih tinggi daripada suami, tetapi ketika kembali ke rumah maka suami tetap menjadi pemimpin di rumah. Ya. Kemudian yang kedua, istri wajib menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Jadi harus taat. Kemudian yang ketiga, istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, baik kebutuhan biologis maupun non biologis, kecuali ada sebab-sebab syar'i. Ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Kemudian yang keempat, istri hendaknya mendahulukan hak suami di atas hak orang tuanya. Jadi kalau perempuan sudah menikah, maka ketika suaminya menginginkan sesuatu, maka wajib dipenuhi apa yang disuruhkan suami dibandingkan dengan orang tua. Kalau sebelum menikah, kewajiban kita sebagai anak adalah mematuhi orang tua kita kalau dia perempuan. Tapi tadi sudah disampaikan oleh temannya, satu, suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar dan tidak secara zalim. Ya, jadi nanti ingat kalau kalian sudah menikah, kewajiban suami seperti itu. Kemudian yang kedua, suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti memberi makan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi suami yang harus menyiapkan. Jadi laki-laki ingat punya kewajibannya ini. Kemudian yang ketiga, suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan wanita seperti hukum haid, nifas. Jadi suami kewajibannya mengajar istri. Ya, kalau istrinya tidak tahu maka suami punya kewajiban mengajar istrinya dengan baik. Ya. Kalau dia belum pakai jilbab maka dia harus mengajarkan, harus pakai jilbab kalau keluar. Marah istrinya terus, sayanglah istrinya. Ya. Kemudian berikutnya adalah wajib menutup aib istri kepada siapapun. Jadi suami tidak boleh cerita-cerita di luar. Istri saya malas kerja, malas ini ya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh menceritakan kejelekan istrinya kepada orang lain. Ya. Jadi itu kewajiban suami. Jangan sampai dia keluar dia cerita ke temannya. Nanti istrinya malah sendiri, dia buka aibnya sendiri kan. Kemudian yang terakhir adalah ketika ada tanda-tanda kematian, suami hendaklah berwasiat kepada istrinya. Kalau dia sudah mengetahui bahwa saya ini kayaknya sedikit lagi sudah dipanggil oleh Allah, maka boleh dia berwasiat kepada istrinya, wasiat apapun ya. Gitu. Kemudian berikutnya kewajiban istri terhadap suami. Jadi ada juga kewajiban istri. Kalau tadi kewajiban suami
Nah sekarang kewajiban istri. Yang perempuan boleh diperhatikan. Dan nanti kalau sudah menikah sudah tanyakan boleh. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ayo, ada yang mau bertanya seputar dengan pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Kita sudah selesai membahas tadi masalah pernikahan. Sekarang ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, silahkan. Ira. Jika seorang istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, apa yang akan didapatkan? Apakah dosa atau bagaimana? Ya, terima kasih ya, pertanyaannya bagus sekali. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab dulu? Ya, silakan. Ada dia. Selama dalam kebaikan itu dosa kalau tidak diikuti. Ya, terus Tapi jika mengadakan kemaksiatan mungkin tidak. iya. Jadi jawaban dari temannya, ketika seorang istri disuruh sama suaminya kemudian tidak melaksanakan, kalau yang disuruh itu tidak membuat dia tersesat dari jalan Allah, maka dia harus mentaatinya ya. Kalau dia tidak taat kepadanya, maka hukumnya berdosa. Tapi kalau suaminya menyuruh hal yang mengarahkan dia untuk melakukan pelanggaran agama atau kemaksiatan kepada Allah, maka tidak apa-apa kalau dia tidak mentaatinya. Sudah paham ya? Iya. Baiklah, karena sudah paham, maka untuk tugas pekan depan saya kasih tugas lagi kaitan masalah dengan pernikahan. Jadi silahkan dicari dalam Quran dalilnya atau hadis yang berkenaan dengan pernikahan. Pekan depan dikumpul ya, dan kita akan bahas. Itulah tugas untuk pekan depan. Baiklah anak-anak, itu tugasnya sekarang kita simpulkan bersama tentang pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah bahas. Ada 5 ya. Yang pertama adalah ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kemudian ada apa lagi? Wali. Kemudian apa lagi? Iya. Terus apa lagi? Mahar. Iya. Kemudian yang terakhir adalah ijab kabul. Kemudian masuk kewajiban suami istri. Tadi kita sudah panjang membahasnya. Sudah ingat materi tentang itu? Kalau sudah ingat, ya sudah. Yang penting itu kalian harus pahami, dan ketika kalian sudah masuk ke dalam pernikahan atau sudah menjadi suami istri, maka itu diamalkan ya. Iya. Kemudian kita tutup pertemuan ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah.